Solo, berarti ada 2 penderita yang sudah meninggal. Berkaitan dengan itu, beberapa negara kan sudah melakukan mencoba melakukan lockdown untuk menutup akses dari wabah itu. Nah, apakah ada upaya rencana kalau pemerintah ingin melakukan rencana sejenis seperti di Filipina atau mungkin juga di Italia? Terus pertanyaan kedua berkisar ini sekedar kekhawatiran dari publik aja. Kan yang meninggal yang 2 ini kita nggak dikasih tahu di awalnya tuh dari yang suspek yang kemarin itu di lokasinya di mana aja. Kita kan memang kita tidak perlu minta nama, tapi kan kita publik kan boleh tahu lokasinya itu ada di daerah mana sih, supaya jadi kita tuh waspada, jangan kayak kemarin kita pergi ke Solo nggak tahu yang meninggal ada di Solo. Apakah nggak ada upaya dari pemerintah dari suspek-suspek ini diumumkan di daerah mana aja yang suspek itu, sehingga kita juga di wilayah masing-masing tuh jadi waspada terhadap penderita itu. Itu aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dari luar negeri kan kita sudah membuat kebijakan untuk 4 negara itu harus ada sertifikat bebas corona. Itu Italia, Korsel, kemudian Iran, kemudian Jepang. Tapi pengawasan di tempat masuk tetap diperketat. Saya kira begitu. Nah, kemudian sekarang di kita sendiri kebijakannya masih pada tidak mungkin memeriksa semua orang. Oleh karena itu setiap yang diduga itu segera dia memeriksakan diri, ya, merasakan bahwa ada gejala itu. Tapi pemerintah menyediakan fasilitasnya di berbagai daerah, rumah sakit dengan kamar-kamar isolasi yang sesuai dengan standar WHO. Itu yang kita lakukan sekarang ini. So, tidak mungkin memeriksa semua orang satu-satu. Oleh karena itu kita anjurkan kepada pemerintah daerah supaya orang yang merasa ada kelainan, ada merasa perbedaan, langsung memeriksakan diri ke rumah sakit. Ya, saya kira sudah disampaikan kan, seperti ada yang di Bali, ya. Ya, itu nanti dari pihak Kementerian Kesehatan itu mengatur, ya, supaya kalau sudah yang terkena itu kan tidak boleh dia diisolasi, tidak boleh. Dan mungkin yang pertama itu kan ada pertimbangan dulu, kan belum, bahwa dia itu belum pasti corona kan gitu. Nanti kalau sudah pasti corona baru kan diumumkan. Ya, supaya itu tidak menimbulkan kepanikan lah. Ya, itu kebijakannya. Nanti kalau sudah corona baru diumumkan. Ya, tapi kewaspadaan terus supaya tetap waspada. Karena itu salah satunya sistem isolasi rumahnya juga. Kemudian tidak lagi orang-orang yang berhubungan dengan dia juga kan diisolasi. Ini kebijakan-kebijakan. Artinya kita tidak ingin membuat sesuatu yang kemudian menimbulkan kepanikan, ya, saya kira itu. Tapi intensif, ya, penanganannya intensif. Saya kira itu.
kira belum ke sana kita ya. Ya, sifatnya itu, penanganannya itu ya masih pada bagi mereka yang memang memiliki itu, kita terus anjurkan supaya dia terus memeriksakan diri sehingga bisa diketahui ya. Jadi belum ada semacam ada zona-zona penutupan, belum perlu ya, pemerintah belum menganggap perlu ya, sehingga bisa menimbulkan dampak yang kepanikan tadi, nanti dampaknya macam-macam kemana-mana. Ya, ya betul, masing-masing supaya masyarakatnya yang lebih siap, lebih waspada, lebih terutama menjaga dirinya, kemudian juga membatasi kontak dengan pihak yang lain. Itu. Ya itu tadi baru yang kita kenakan tuh 4 negara. Sekarang masih kita lihat lagi negara-negara lain seperti apa. Masih belum. Yang 4 negara yang sudah diterapkan. Nanti yang lainnya itu kita pemeriksaannya saja yang intensif masuknya itu. Barangkali itu di corona itu. Saya Wijaya dari TVRI. Yang ingin saya tanyakan masih terkait dengan virus corona. Yang pertama terkait dengan koordinasi antara pemerintah pusat. Halnya kemarin kasus yang di Tasikmalaya yang sempat memakai jas hujan gitu. Itu kan juga menjadi keprihatinan bagi kita semua, bahwasanya memang peralatan untuk tenaga medis kita berarti masih belum siap gitu. Apakah memang sudah ada koordinasi dengan pemerintah daerah sampai setingkat puskesmas pun yang katanya memang bisa mengecek atau mendeteksi virus corona ini. Lalu yang berikutnya terkait dengan banyak sekali pejabat publik atau dalam hal ini adalah beberapa petinggi negara begitu yang juga terkena atau positif corona. Apa usaha yang mungkin akan dilakukan selain juga kepada warga negara secara umumnya begitu, usaha-usaha untuk para pejabat publik agar memang tidak terkena corona? Apakah memang ada kebijakan jika memang nantinya ada acara ke luar negeri begitu, Pak? Apakah memang ada kebijakan khusus begitu yang memang dilakukan dalam hal ini kepada pemerintah terhadap pejabat publiknya? Terima kasih, Abah. Iya, saya kira penyiapan itu sudah sedemikian rupa disiapkan dan sudah ada koordinasi. Pemerintah daerah juga sudah melakukan penyiapan ruang isolasi di berbagai rumah sakit dan puskesmas juga sudah disiapkan dan akan terus ditambah, dan belum tentu kita siapkan. Artinya semua diperbaiki ya standarnya standar WHO lah yang kita gunakan itu. Jadi penanganannya akan lebih intensif lah ke depan ini ya, mengingat diduga adanya penambahan di beberapa daerah. Tapi kita penanganannya itu kan tidak seperti yang menunjukkan kepanikan. Kita dalam suasana yang biasa, tidak ada. Nah, mengenai masalah pejabat-pejabat lain yang terkena di luar negeri ya, bahkan ada wakil presiden, ada wakil menteri. Nah, kita mengharap pejabat kita itu tidak kita bepergian ke luar negeri, khususnya ke daerah-daerah yang diduga terjangkit coronanya agak parah ya, bahkan juga tidak
mampir ke negara-negara yang di dalam perjalanannya transit ke daerah yang seperti itu, dan beberapa pertemuan juga di internasional juga dibatalkan. Nah, kita sendiri kan menghimbau untuk bersalaman pun sekarang pakai salam corona kan. Iya, bahkan kita anjurkan kalau salat di masjid pun masih pakai membawa sejadah sendiri. Dan di tempat-tempat pertemuan itu ada alat ya untuk mengukur panas di tempatnya, di istana, di sini juga kan ada, di semua di kantor-kantor pemerintah ada. Yaitu kita mewaspadai, sehingga kalau ada yang panasnya tinggi ya tidak boleh masuk. Itu antisipasinya ya. Kalau misalnya tadi penanganan yang tidak sesuai dengan SOP itu nanti akan seperti apa? Itu penindakan lebih lanjutnya terkait dengan beberapa daerah yang masih belum siap alat medisnya atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP dan WHO tadi yang mengatakan. Ya, akan kita dorong untuk terus melakukan persiapan, terutama itu melakukan edukasi kepada masyarakatnya untuk menghindari ya pertemuan-pertemuan, kontak yang bisa menimbulkan penularan. Kemudian juga rumah sakit termasuk puskesmas dan kesiapan petugas-petugasnya di semua daerah. Ini sudah ada SOP-nya dari Kementerian Kesehatan, saya kira. Perlengkapan, obat-obatan juga sudah dikirim. Karena itu kita harus, upaya kita itu menjaga hidup sehatnya itu. Ya. Gerakan masyarakat sehatnya itu yang kemudian juga ditonjolkan. Nah, tetapi hal-hal yang misalnya seperti Car Free Day itu kan tetap masih bisa dilaksanakan seperti minggu kemarin di Jakarta atau di beberapa tempat, tapi dalam batas-batas yang bisa menjaga supaya tidak terjadi kontak. Jadi sepertinya memang kita menghindarkan adanya kepanikan yang berlebihan. Untuk pelayanan ini seperti apa, Pak? Apakah otomatis ketika tidak naik boleh asal-asalan pelayanannya atau tetap dipertahankan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait antisipasi keuangan juga, apakah sudah mulai dibahas, Pak, untuk jelasnya nanti untuk mensubsidi atau memberikan bantuan ke BPJS-nya? Terima kasih. Ya, pasti putusan ini berdampak ya pada pengalokasian APBN yang memang sudah dibagi untuk semua sektor, termasuk BPJS itu sudah dianggarkan. Nah, dengan adanya putusan ini tentu akan mempengaruhi alokasi ini, sehingga perlu adanya perbaikan atau penyesuaian, ya, adjustment untuk menanggulangi masalah BPJS. Tapi pemerintah bertekad untuk pelayanannya tetap baik, ya, sesuai dengan standar yang sudah kita inginkan. Jadi saya akan berusaha lah mengatasi persoalan ini nantinya, dan itu sudah sedang dalam pembicaraan.
Ya, pemerintah tentu ingin juga berusaha ya, seperti juga kita di Afghanistan, kita bagaimana berusaha untuk ikut mendamaikan, memfasilitasi. Ya, kita juga tentu ingin juga memfasilitasi konflik seperti yang terjadi di India. Ya, karena itu kita ingin membangun toleransi ini di semua negara. Bahkan dalam tataran yang lebih luas, Indonesia kita ingin berkeinginan untuk mengumpulkan tokoh-tokoh agama dunia itu untuk bertemu, untuk membangun ya kerukunan ini. Karena kita lihat memang ada hal-hal, kita tidak bisa menutup mata adanya radikalisme, adanya peristiwa di Myanmar, di India, Islamofobi di Barat. Ini kalau kita tidak lakukan pembicaraan-pembicaraan untuk membangun sikap yang sama, membangun kerukunan, ya bahkan teologi kerukunan dari agama-agama dan juga narasi kerukunan dari agama-agama di dalam pergaulan nasional maupun internasional. Dan dengan tentu ormas-ormas Islam yang pemerintah juga akan membangun komunikasi untuk mencarikan cara di dalam menyampaikan usulan-usulan atau protes-protes sesuai dengan tata krama tata krama diplomatik yang ada, sehingga tidak merusak hubungan antar negara, tetapi protes itu bisa disampaikan secara elegan, secara bermartabat. Saya kira pemerintah akan memfasilitasi itu. Ya. Dari pihak Kemenlu juga sudah akan melakukan hal-hal seperti itu. Terima kasih Pak Wapres. Timbul dari Kompas, berkaitan dengan tadi pertemuan dengan Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Selalu kan paradoksnya dari pemangku kepentingan daerah, entah itu DPRD maupun eksekutif, menyatakan berkomitmen untuk mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, tapi di sisi lain mereka enggan untuk melepaskan izin-izin, salah satunya rekomendasi-rekomendasi bupati itu ingin dipertahankan. Tadi saya wawancara dengan teman-teman. Bagaimana Pak Wapres melihat ini? Jadi mereka seperti paradoks gitu, kontradiktif antara mendukung tetapi di sisi lain nggak mau perizinannya disimplifikasi. Ya, intinya kan tidak akan tentu mengurangi otonomi daerah. Yang tentu yang harus kita selesaikan itu jangan sampai kewenangan itu menghambat kepentingan nasional. Ini yang kita akan rumuskan itu. Jadi kewenangannya sendiri tidak dipangkas, tapi jangan kewenangan itu kemudian menghambat, mempersulit kepentingan nasional di dalam rangka kita menciptakan lapangan kerja itu. Ini yang harus ada solusinya. Ketika suatu aturan daerah itu menghambat, solusinya seperti apa? Nah, ini yang sedang kita coba carikan formulanya sehingga kewenangan dari otonomi daerah tidak hilang, tetapi kewenangan itu tidak menghambat kepentingan nasional yang sedang kita bangun. Barangkali itu jadi kita cari cara yang bijak dalam menyelesaikannya. Izin Mbah, saya Dika dari Kumparan mau bertanya. Kemarin pemerintah Singapura telah menyatakan sikap untuk meminta atau menagih pemerintah Indonesia biaya perawatan WNI yang dinyatakan positif corona di Singapura. Itu tanggapan pemerintah seperti apa dan apakah akan mengamini permintaan pemerintah Singapura tersebut, Mbak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, saya kira di Singapura itu kan kalau mereka punya izin tinggal, itu kan biayanya ditanggung oleh pemerintah Singapura, yang saya tahu begitu. Nah, yang ini yang mana yang ditagih oleh Singapura itu, ya kita akan bicarakan nanti yang mana. Tapi yang tidak punya izin tinggal memang harus bayar, itu kebijakan pemerintah Singapura. Nah, jadi kalau yang kita belum tahu yang dimaksud itu. Nah, kalau mereka yang ke sana itu punya biaya sendiri, ya tentu dia harus membayar. Nah, kalau di sini kan pemerintah menyiapkan yang di sini, di Indonesia. Ya. Saya kira itu. Jadi boleh Bang, yang terkait apa namanya kan sekarang pemerintah sebelumnya udah membuat satu pintu informasi terkait informasi COVID-19 Bah di KSP atas nama Pak Ahmad Yuryanto. Cuman sekarang ada informasi juga dari RSPI, ada dari RSUP juga Persahabatan, itu kan sedikit banyak bikin bingung di masyarakat juga terkait simpang siuran data. Kenapa nggak semuanya tuh di satu pintu, kan semua di KSP aja Pak. Jadi tiap rumah sakit tuh nggak konvers sendiri-sendiri. Lalu juru bicara pemerintah kan sudah satu, yang Ahmad Yuryanto, saya kira itu. Jadi yang bersifat kebijakan-kebijakan penanganan corona itu semua satu sumbernya itu. Nah, kecuali hal yang sudah menjadi kebijakan umum yang perlu disampaikan. Tapi juru bicaranya satu. Yang ini Mbak, terkait dengan kasus DBD ini kan sudah 17.000 lebih yang terkena DBD, dan untuk kematiannya kan sudah sampai dengan 100 lebih yang meninggal, dan beberapa provinsi seperti halnya NTT, beberapa provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI itu juga masuk 10 besar. Berarti mungkin ada himbauan dari mewakili pemerintah untuk masyarakat bisa diwaspada dan tingkat kematiannya tidak semakin tinggi. Ya, saya kira ini pemerintah sudah mengantisipasi itu, sudah mengirim juga tenaga medis ke NTT, Sika. Oleh karena itu kita ingin kembali supaya menggerakkan pemberantasan sarang nyamuk, gerakan PSN dulu namanya, gerakan PSN ini lemah lagi, antara lain dengan yang disebut 3M, membuang, menguras ya tempat-tempat air, menutup tempat penampungan air, kemudian mengubur barang-barang bekas ini ya, termasuk juga kemungkinan adanya sarang-sarang nyamuk di mana-mana, kemudian juga membangun hidup bersih. Ini gerakan ini kita pemerintah mengajak supaya digiatkan kembali, dibangun kembali, sebab ini kan sumbernya dari sarang nyamuk. Nah, saya kira itu.